Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Risdianto dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur sel. Baiklah, sel adalah bagian dasar yang menyusun setiap organ makhluk hidup. Struktur sel terdiri dari bagian membran, organel, dan sitoplasma. Struktur sel prokariotik dan eukariotik berbeda. Begitu pula struktur sel tumbuhan dan struktur sel hewan. Struktur berfungsi untuk menjalankan fungsi sel seperti metabolisme, penyimpanan gen, pembelahan sel, dan sintesis DNA. 1. Membran. Membran adalah bagian yang menutupi atau membungkus sel. Terdapat dua jenis membran, yaitu membran sel dan dinding sel. Fungsinya sama-sama untuk melindungi sel. 1.1. Membran sel. Membran sel adalah pemisah antara ekstraseluler dan intraseluler. Fungsi membran sel adalah untuk membatasi sel dan sebagai media keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Membran sel dimiliki oleh semua sel. 1.2. Dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku dan kuat di luar membran sel yang mengelilingi beberapa jenis sel. Dinding sel merupakan ciri khas dari sel tumbuhan. Beberapa jenis sel, bakteri, dan alga. Fungsi dinding sel adalah untuk memberikan kekuatan dan dukungan struktural terhadap stres, mekanik, dan infeksi. Cairan dalam sel tumbuhan dapat mengembang sehingga menimbulkan tekanan turgor. Tekanan ini jika tidak ada yang menahan dapat menyebabkan sel tersebut pecah. Maka dari itu, dinding sel diperlukan pada sel tumbuhan. 2. Organel. Organel adalah komponen-komponen yang menyusun sel seperti halnya organ dalam tubuh. Organel ini sangat penting karena berguna untuk mendukung seluruh kegiatan dan fungsi sel. 2.1. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah kerangka sel. Fungsinya untuk menyokong tubuh, struktur sel, dan organel lain pada sel. Sitoskeleton juga membentuk sentriol. Sitoskeleton terdiri dari mikrofilamen, filamen tengah, dan mikrotubulus. Sitoskeleton ini dimiliki oleh semua jenis sel. 2.2. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil, padat, dan tidak bermembran, namun berperan penting sebagai tempat sintesis protein. Dalam sel, terdapat banyak ribosom yang tersebar di sitoplasma dan melekat di retikulum endoplasma kasar. 2.3. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat RE adalah organ yang berupa kumpulan kantung seperti membran. RE hanya ada di sel eukariotik. Terdapat dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar terdapat banyak ribosom dan menempel dengan inti sel, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom. Fungsi RE kasar adalah untuk sintesis protein, sedangkan fungsi RE halus adalah untuk sintesis lipid, metabolisme, karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. 2.4. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel terikat membran yang berperan dalam sistem ekskresi sel. Bentuknya berupa kantungan pipi bertumpuk-tumpuk, mulai dari yang besar hingga yang kecil. 2.5. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam proses respirasi sel. Mitokondria menghasilkan energi ATP yang sangat berguna bagi kelangsungan sel. Mitokondria memiliki keunikan, yaitu memiliki DNA sendiri. Ilmuwan percaya bahwa mitokondria dulu pernah hidup bebas. 2.6. Lisosom. Lisosom adalah organel berwujud kantong agak bulat yang dikelilingi membran tunggal. Di dalamnya terdapat enzim hidrolitik untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Fungsinya untuk mencerna makromolekul seperti polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein.
2.7. Sentriol adalah organel yang berperan penting dalam pembelahan sel melalui proses yang disebut mitosis. Sentriol hanya ditemukan pada sel hewan. Meskipun sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, namun tumbuhan tetap dapat membelah diri. 2.8. Plastida. Plastida adalah organel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya plastida ini sangat penting karena disinilah fotosintesis berlangsung dan menghasilkan energi ATP bagi tumbuhan. Plastida terdiri dari 3 jenis, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. 2.9. Peroksisom. Peroksisom adalah organel mengandung protein reseptor yang terbungkus oleh membran tunggal yang terbuat dari lipid. Peroksisom dapat ditemukan di hampir setiap sel eukariotik. Fungsinya untuk menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui proses beta oksidasi. 2.10. Vakuola. Vakuola adalah organel berupa rongga diselimuti oleh membran atau tonoplas yang berisi cairan seperti air, asam amino, enzim, asam organik, lipid, glukosa, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Vakuola dapat dijumpai pada hampir setiap jenis sel. Hanya saja, vakuola dapat dijumpai pada hampir semua jenis sel. Hanya saja, ukuran vakuola pada sel tumbuhan sangat besar, bahkan mendominasi volume sel tumbuhan tersebut. Vakuola pada sel hewan berukuran kecil, namun jumlahnya lebih dari 1. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat penyimpanan. 2.11. Inti sel. Inti sel atau nukleus adalah bagian yang menyimpan kode genetik dalam bentuk DNA. Fungsi inti sel adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan DNA. DNA disimpan di dalam kromosom. Di dalam nukleus terdapat cairan yang disebut nukleoplasma. Inti sel hanya terdapat di dalam sel eukariotik. DNA di dalam sel prokariotik bercampur dengan sitoplasma. 3. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel dan bagian luar organel sel. Kandungan utama dari sitoplasma ini adalah air sampai 90%. Fungsi sitoplasma adalah untuk melarutkan berbagai zat kimia dan sebagai tempat berlangsungnya beragam reaksi kimia. Baiklah, sampai di situ saja penjelasan saya tentang struktur sel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.